Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih teman-teman udah nunggu di sini. Mohon maaf kemarin komunikasinya nggak lancar karena saya nunggu harus klarifikasi dulu kepada Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini ada Pak Wamen, juga tadi sudah diperiksa di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi, dan insya Allah besok sore saya akan ke Bandung menghadap beliau juga. Di inspektorat tadi apa yang ditanyakan dan apa yang dijelaskan Pak Luki? Ada sekitar 47 pertanyaan, 43 pertanyaan, ada dua jaman lebih tadi, terkait tentang berangkat secara umum ya. Berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan gitu. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD. Bukan, saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga, jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Bahkan ke airport pun tidak diantar kan itu. Dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya. Pak Luki kan yang disorot kan tidak izin ya. Mungkin klarifikasinya seperti apa Pak Luki? Betul, saya pergi tidak membawa surat izin dari Pak Menteri Kemendagri, tidak membawa izin. Tapi di sini ini salah saya. Jadi saya minta maaf khususnya pada masyarakat Indramayu, pada seluruh masyarakat Indonesia juga. Mungkin karena ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Memang saya baca dan di situ memang dilarang pergi ke luar negeri. Lalu pasal di bawahnya 7 hari berturut-turut dan lain-lain. Ya, asumsi saya itu adalah hari kerja. Maka dari itu saya pergi dari tanggal 2. Itu kan berarti H+2 sampai sebelum hari ini nih. Hari ini hari pertama kerja. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah bukan hari kerja. Maka dari itu saya pergi dengan dana pribadi. Inilah kesalahan saya. Tapi bukan dalam aturan itu untuk kepala daerah ini nggak ada hari libur ya Pak? Karena kan mengikat pada tugas kepada rakyat dulu, dan kemarin Mendagri juga menyebut kalau ya sejatinya kepala daerah ini nggak ada waktu libur gitu, dan memang harus memantau di sini kan. Betul, itulah makanya itu sebabnya saya datang meminta maaf dan minta maaf di sini karena begitu Pak. Ketika kepala daerah tidak ada libur, tapi di kabupaten itu sendiri kan staf semua libur. Kantor kayak kantor inspektorat libur nggak Pak? Libur, kantor inspektor libur, kantor sekda libur, kantor semua libur kecuali kayak puskesmas dan rumah sakit. Maka saya di pendopo itu ya sendiri Pak. Itu di hari lebaran pun saya open house, menerima banyak tamu, lalu para staf dan para kepala dinas berpamitan akan pulang ke kampung masing-masing, ada yang pergi ke sanak saudara. Dan saya sampai di hari kedua lebaran pun masih memantau traffic dan sebelum akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Jadi di hari pertama lebaran masih bersama masyarakat, sorenya masih bersama masyarakat, besoknya pun masih. Tapi di kantor sudah nggak ada orang gitu, kecuali ya aspri saya pribadi ini ada Cas Salman, aspri saya pribadi yang memang tidak dibiayai oleh negara gitu. Dari situlah asumsi saya keluar bahwa ya kantor tutup, nggak ada orang, ini hari cuti bersama, saya pergi dan saya pulang sebelum kantor buka.
ternyata itu salah. Itu Bang, sebabnya saya minta Mas maaf. Luki, dengan kesalahan yang sudah Mas Luki akui, apakah Mas Luki siap menerima resiko atau konsekuensinya terhadap kesalahan itu nantinya? Jadi begini, suatu perbuatan itu kita lihat niatnya. Tapi niatnya apapun, perbuatan adalah perbuatan. Jadi yang saya lakukan itu adalah suatu perbuatan. Niat saya tidak seperti itu. Tapi karena sudah terlanjur saya lakukan, ini saya harus siap dengan segala konsekuensi yang sudah saya lakukan. Tapi saya ingin menjelaskan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Menteri, kepada Pak Wamen bahwa saya tidak berniat bolos kerja karena memang itu sedang cuti bersama dari tanggal berapa awalnya tuh nggak tahu sampai habis Lebaran. Saya berangkatnya setelah Lebaran, bahkan di hari Lebaran pun saya posisinya masih kerja. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa betul saya salah, tapi saya tidak berniat membolos, saya tidak berniat meninggalkan kewajiban karena itu dalam konteks saya melihatnya itu dalam konteks lagi libur semua kan gitu. Tapi itu ternyata salah, itu sebabnya saya minta maaf. Mas Luki, ini berdasarkan pemeriksaan selama 2 jam dan 40 pertanyaan tadi, apakah sudah ada hasilnya atau sanksi seperti apa gitu? Tentu mereka kan mengevaluasi dan di situ kan melibatkan banyak orang ya, karena kan dalam percakapan itu kan ada misalnya saya bersama Pak Wakil Bupati, saya mendelegasikan. Di situ ditanyakan apakah selama misalnya selama proses cuti Lebaran itu, cuti bersama Lebaran kan ada surat edaran gubernur tuh yang menyatakan bahwa bupati harus A, B, dan C. Itu dilakukan atau tidak? Nah, saya membawa beberapa asisten daerah dan juga inspektorat. Saya menunjukkan bahwa saya lakukan semua yang diperintahkan oleh gubernur dan kementerian. Misalnya membentuk posko-posko saya lakukan. Terus evaluasi harga-harga operasi pasar saya lakukan. Bahkan kita lakukan juga pembuatan SK untuk yang premanisme. Kita lakukan semua. Jadi saya lakukan semua tugas saya sebagai bupati dan wakil bupati. Saya lakukan semua tugas saya sebelum hari H Lebaran. Bahkan sampai hari H Lebaran semua dilaksanakan, termasuk patroli, termasuk kita beberapa kali Zoom meeting dengan Pak Kapolri atau kemarin malam takbiran. Sekali saya lakukan semua. Nah, ketika semua staf-staf saya sudah pada pulang, sudah pada pergi semua, kantor-kantor pada tutup, saya di pendopo tuh. Di pendopo sehari 2 hari kan nggak ada orang tuh. Jadi saya pikir, maksudnya ini cuti bersama. Salah, ini saya tidak berkata bahwa ini benar, tidak, itu salah. Cuman kenapa saya melakukan kesalahan? Karena saya berpikir bahwa kantor sudah tutup semua, saya sendirian, maka saya ke keluarga. Karena kan keluarga saya di Jakarta. Jadi saya ke keluarga, lalu kita pergi ke Jepang dan saya kembali sebelum kantor buka. Mas Luki, tapi pergi ke Jepang itu terencana atau ketika postingan dari gubernur atau ada yang mengingatkan betul sebelumnya? Jadi ketika saya di Jepang, saya melihat ada Pak Gubernur memposting di Instagramnya kalau tidak salah. Saya langsung WA beliau, izin Pak Gubernur, mohon siap salah. Kan kalimatnya kalau nggak salah, lain kali kalau pergi ke Jepang izin dulu ya. Wah, berarti saya harus izin kan gitu. Saya langsung izin Pak Gubernur, saya nanti tanggal 8 sudah di Indramayu kok. Nah, Pak Gubernur bilang bahwa bukan tentang tanggal 8-nya, tapi pergi ke luar negerinya. Punten Pak Gubernur, saya ini cuti bersama. Lalu beliau ngasih tahu bahwa kepala daerah itu walaupun semuanya pada libur, tapi kepala daerahnya tidak. Disitulah, maaf Pak Gubernur, saya salah. Baik, saya akan menghadap kementerian, saya akan menghadap Pak Gubernur. Bang, izin Mas Luki. penegasan Bang. Inspektorat itu udah diperiksa dengan banyak pertanyaan. Nah, untuk yang di sini itu ngapain meminta maaf langsung ke Mendagri atau bagaimana? Ke Pak Wamen, saya kan beliau kan kemarin bilang akan memanggil saya dan saya kan dipanggil, maka saya datang. Saya tadi menerima arahan-arahan juga dan memang tidak sedetail tadi satu persatu, tapi secara umum kan dari hasil yang tadi mungkin kan dibaca juga oleh beliau kan itu. Artinya ada beberapa masukan. Bang, izin penegasan Bang, Abang dibilang bisa disanksi pemberhentian sementara 3 bulan. Berarti Abang siap menerima sanksi itu? Betul, begini. Saya melakukan suatu perbuatan. Apapun alasannya, perbuatan itu sudah saya lakukan. Saya salah, saya minta maaf. Dan pemaafan itu juga, saya juga nggak tahu tuh apakah kalau dimaafkan terus seperti apa. Artinya, saya melakukan suatu perbuatan, saya minta maaf. Selebihnya saya hasbunallah. Kalau memang ternyata sanksinya adalah saya harus berhenti selama 3 bulan, saya harus lakukan itu, saya harus terima itu dengan segala konsekuensinya. Berarti belum ya Mas? Berarti tadi hasil dari belum ya? inspektorat belum keluar Mas? Belum. Tentu kan setahu saya mungkin ya dalam inspeksi itu kan pasti perlu waktu, perlu evaluasi dan lain-lain yang itu perlu. Saya juga nggak tahu kan
tidak mungkin hari itu juga gitu. Dan kesini itu untuk menyampaikan Mas. permintaan maaf langsung. Ya, saya minta maaf. Terus yang kedua, saya memohon arahan, kan beliau kan kemarin Pak Wamen kan akan memanggil. Nah, ini saya datang nih, gitu loh. Saya diberi beberapa masukan dan memang akhirnya saya jadi paham. Iya, saya paham sebelumnya pemahaman saya yang salah tuh. Di hari libur nggak ada libur, bupati itu nggak ada libur. Iya betul. Walaupun tadi dibilang Pak Asda, Pak Asda pergi kemana izin sama saya tanda tangani. Beliau inspektor izin ditandatangani boleh. Mereka boleh libur nih ASN, tapi kepala daerah nggak boleh. Itu yang membuat saya kemarin tadi sempat dapat arahan. Kurang seperti itu ya. Mas Luki, ada pemeriksaan lanjutan Kemarin nggak? pas nggak ada pembakaran besar tracker atau seperti apa mas? Ketika informasi sehingga masuk gitu kan? Iya banyak kan informasi seperti itu pasti banyak kan. Nah, Mas sekarang ngerasanya apa sebagai pejabat publik atau masyarakat biasa lagi nih setelah ini? Oh, kalau saat ini saya masih sebagai pejabat publik tentunya, karena kan saat ini masih melekat dan ini ada tanggung jawab besar di pundak saya yang harus saya emban. Maka saya menunggu saja keputusan seperti apa. Saya diminta keterangan, saya berikan keterangan yang seadanya, sejujur-jujurnya. Mas besok berarti rencananya mau ke... Ya insya Allah besok tanggal 9 besok kan hari Rebo ya, saya ke Bandung. Mas, update sedikit dong mas, terakhir mas, begitu menghadap akhirnya keputusan dari Mendagri. Kalau keputusan belum ada, kan saya kan hanya ditanya, saya menjawab, selebihnya ya pada beliau nanti beliau mungkin Ada pemeriksaan lanjutan mas Luki? Pemeriksaan lanjutan mas. Belum tahu ya, belum ada info. Pemanggilan Pak Dedi ada setelah ini mungkin ada mas, ada informasi dari pihak inspektorat? Mas, bentar Mas, itu ke Jepang itu sebenarnya terencana atau gimana sih Mas? Jadi sebenarnya ini kan saya khawatirnya kan ini malah saya jadi maksudnya saya tidak mau melampaui apa yang tidak boleh saya katakan misalnya gitu. Jadi saya bilang, apakah keputusan seperti itu? Keputusan berarti bukan di ranah saya, itu kan di ranah kementerian kan. Kalau saya posisinya saya salah, saya minta maaf. Dan dari kesalahan itu apakah nanti saya disanksi atau tidak itu bukan keputusan saya. Tapi kalau itu menjadi sanksi buat saya harus menjalani sanksi itu. Gitu. Baik, Aspri. Komen sini.